Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berbicara tentang daqaiqur riya. Ya, judulnya sebetulnya yang sudah kita bicarakan mulai bulan lalu tentang riya yang halus. Sepi bu, ngomongnya disimpan entar habis ngaji. Telan di perut tuh. Mendingan kentut daripada ngomong. Ya, kentut kan nggak kuat kalau kentut mah. Ya bau mah isap, antri habis. Ya bu, sepi bu. Saya kalau ngaji ada yang ngomong terus hilang, saya mau neranginnya kabur. Ya. Di mana nih? Saya kayak megangnya mau ngaji doang, ini kitab. Nah ini kalau di dalam kepala kan berat tuh. Atau halaman 6. Kita bicara tentang daqaiqur riya. Al-Imam Asy-Sya'rani ya menyuruh kita berhati-hati, berwaspada terhadap riya yang halus, bu. Lah, batuk juga ditutup mulutnya, jangan dibunyiin, ini disengajain. Imam Sya'rani dalam wahdhar min daqaiqir riya, itu babnya ya. Hati-hati, waspada, wahdhar itu. Awasin ibadah itu jangan sampai ada riya. Riya itu dari kata dilihat, pengen dilihat, pengen di alam kalau kata kita mah ya. Pengen dilihat, pengen didengar, pengen dipuji, itu riya yang halus. Imam Sya'rani menjelaskan riya yang halus. Ini setelah kita jelasin, kalau kata kita mah bukan riya itu. Nah, karena saking halusnya. Nah, umpamanya begini, dengerin bu. Rumah yang bersih, istana dah, bersih sampai merelek banget. Ada latu rokok dikit, kerasa kotor gak? Wah, itu udah puyang palanya itu. Karena rumahnya bersih banget. Kita jilat juga kagak ada debunya. Ada kotor dikit. Demam itu dia ngelihat kotor. Paham bu? Jim bu? Kalau rumah emang udah kotor, modok, jorok, lah ada bau kayak gak kerasa ya. Ini umpama hati jika bersih itu akan merasakan riya yang halus ini. Kalau yang kotor mah orang ngakunya iya bener baik. Paham bu? Nah maka coba apa kata Imam Sya'rani ini? Imam Sya'rani menyuruh wahdhar min daqaiqir riya. Itu judulnya. Hati-hati, waspada, ya, awasin diri sendiri dari riya yang sangat halus. Yang pertama udah kita bahas bulan depan, istihlaul ibadah. Merasa enak ibadah itu riya. Kita mah habis melayang, ya Allah enak banget. Jadi yang diambil, yang nantinya yang dirasain, yang dicari sama dia enak. Padahal itu permainan nafsu. Kita malah kalau sembahyang apa nggak ada rasanya, nggak resep. Udunya enak. Gitu. Ya. Oh, ada ibu-ibu baru datang, mana
Nanti ngedang ngomong kalau nggak dibilangin, ibu-ibu berenang. Ya. Saya musuh dah kalau ngaji sama ibu-ibu sama. Sebentar ibu-ibu suruh masuk apa suruh makan dulu itu? Masuk. Duduk, jangan selaman udah. Adabnya kalau ngaji udah mulai duduk nggak boleh selaman, ngeganggu. Udah nyari tempat duduk di situ ini mas selaman muter. Saya gebok ntar sama buah. Itu adab. Lo sombong amat. Ini majelis jika kepengen dibuka ilmu oleh Allah, ada ridho Rasulullah, hormatin Allah dan Rasul di majelis ini, nggak perlu selaman. Coba ya pakai ilmu. Makanya yang diperlakukan oleh para aulia itu, ini mah nggak lagi ceramah, ayo aja selaman. Kata dia mah itu yang benar, salah. Orang kampung jangan selaman, duduk. Adabnya nih, jika ngaji duduk di mana akhir duduk itunya putus, sambung di situ. Nanti datang lagi terus. Udah nggak boleh selamat. Ini mah nanya dari mana? Wah yo, kalau udah selamat kan ternanya dari mana? Kenapa? Sombong amat katanya kalau nggak nanya mah. Tunda itu adab. Ini majelis ibadah, majelis ilmu. Udah bukan warung kopi. Ya, ini udah lupa. Ini udah generasi lupa udah sama adab. Ya. Saya pikir zaman Ki Jahari pasti sesuai dengan adab tasawuf. Ya, cuman udah lewat, jadi udah gak ada adabnya. Ya. Datang duduk di situ, selesai. Selamat mentar. Mau selaman, mau ngobrol, mau apa baik, udah entar kalau udah selesai ngaji. Ya Bu. Di majelis taklim begitu mestinya. Ada adabnya masuk, ada adabnya duduk, ada adabnya apa. Maka dapat ilmu yang bermanfaat. Maka mudah ngajinya paham. Ini mah kalau nggak ada adabnya nggak bakal paham. Sepi Bu. Yang mudah kita bahas istilah al-ibadah. Salah satu contoh yang diberikan oleh Imam Sya'rani yang kemarin, orang sembahyang pengen dilihat orang, pengen dilihat presiden. Presiden misalnya ngunjungin ke pondok, ke masjid. Wah, tentunya kan ngunjunginnya ke kiainya di situ. Loh, kiainya kan berarti harus nunjukin dia kiai benar. Sembahyangnya khusyuk. Nah, sampai dapat khususnya benar dapat. Yang kita bahas kemarin, faktor baka, faktor pana. Ada dorongan ibadah, bako itu dorongan Tuhan, dorongan ibadah itu pana, motif, dorongan, ya, faktor yang membuat kita jadi khusyuk. Ada dorongan fana, ada dorongan bako. Kalau dorongan fana, dorongan dunia yang membawa ingin dilihat, ingin dianggap soleh. Ini dorongan panah. Karena Allah kan bako. Kalau dorongan Allah, dorongan bako. Apa dorongan Allah itu? Akhlak yang ada di dalam jiwanya. Seperti orang memberi, lahir dari sifat dermawan. Kalau nggak punya sifat dermawan, pasti memberi itu pengen di alam. Tidak akan ikhlas. Makanya Al-Quran nyegat, jangan kau batalkan puasa dengan ngungkit-ngungkit. Karena orang yang gak ikhlas nanti ngungkit. Nah maka faktor panah itu rusak. Nah tapi dia faktornya panah, lalu karena dia husuk sampai dapat husuk, ini namanya termasuk riya yang halus banget. Maka mula-mula itu kudu benar. Kalau mula-mulanya benar, akhirnya benar. Itu kaidahnya di dalam tasawuf. Ya. Kita lagi kecil sering kiai itu mendengar wong mah premen mula-mulane. Benar. Ada di kitab tasawuf. Dah, yang kedua nih sekarang kita baca.
Sepi bu. Allah. Mana ya? Wa minha, dan yang kedua nih, di antara halusnya riya iddi'aul maqamati qabla bulughiha aw ba'da bulughiha wa lam yu'zan lahum fi izhariha. Yang kedua di antara riya yang sangat halus. Halus itu bu, sampai enggak kerasa itu halus. Maka riya yang halus itu dianggap atau disamakan dengan syirik khafi. Khafi juga halus. Syirik yang halus. Nabi pernah bersabda, asyirkul khafi akhfa min zabibin namlati ala sofa. Syirik yang halus itu ya lebih halus daripada semut hitam berjalan di batu hitam di gelap malam yang hitam, ngelihatnya pakai kacamata hitam lagi, sama orang-orangnya hitam. Coba bagaimana itu ngelihat? Kelihatan nggak semut? Kacamata hitam di malam hitam di batu hitam, semut hitam kelihatan? Artinya enggak ngerasa di diri kita itu ada riya, enggak kelihatan. Makanya kita ngedengar dari siapa itu testimoni jiwa yang bersih itu dalam ibadah, testimoni wali. Wali teh kalau cerita tentang masalah ibadah-ibadah yang halus itu testimoni, udah sembuh dia mah. Makanya orang-orang yang saudara kita yang suka bid'ah-bid'ahin karena enggak pernah sampai kepada hati yang bersih dan ibadah yang murni. Ya, testimoninya bid'ah mulu. Mereka lah yang disebut khabir, orang yang punya pengalaman kenal Allah. Nah coba, kata beliau, ini riya yang halus. Yang kedua adalah mengaku punya makomat. Mengaku-ngaku. Apa makomat itu? Makomat itu akhlak. Ya, akhlak, ma'rifat, syuhud. Ya. Wali itu namanya makomat. Kiai itu makomat. Ngaku-ngaku kiai bukan kiai. Ngaku-ngaku soleh bukan soleh. Ngaku-ngaku makrifat bukan makrifat. Baik di situ. Ya. Sebelum mencapainya atau sesudahnya. Sesudah aja nggak boleh, apalagi sebelumnya. Ya. Mengaku itu penyakit yang paling buruk. Imam Saroni ini punya kitab Pak, namanya Mawazinul Qasirin Minasyuyukhi wal Muridin. Ukuran orang yang belum sempurna, baik syekh dan murid. Saya baca kitab itu lebih 7 kali. Ulang lagi. Saya baca itu jangankan mau ngaku kiai, mau ngaku syekh, ngaku murid aja nggak sampai. Ya Allah, syarat murid aja nggak penuh. Itu ada ukurannya. Testimoninya mereka yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Ya. Sekarang orang banyak takut bang, bisa ngusir jin ngaku wali. Tukang jual doa-doa, ini doa untuk ini, doa itu ngaku wali. Nah, itu dia. Mengaku punya makomat sebelum sampai atau sudah sampai dan tidak diizinkan untuk menjahirkannya.
Makanya dulu orang ngaji di pondok, ya pulang ke kampung, orang kampungnya mau ngangkat kiai baik, nggak mau, tidak diizinkan belum dapat izin oleh orang yang memang sudah jadi kiai. Orang dulu mana kalau niat santrinya udah cukup, mana kampung lo, ayo dikumpulin, ini murid insya Allah saleh, dukung, bikin pondok, suruh ngajar. Ini namanya izin untuk menampilkan makom ulama, untuk menampilkan kedudukan orang yang membimbing ruhani. Kalau enggak, jadi kayak orang bercita-cita pengen jadi penceramah hanya untuk ngambilin isinya, amplopnya mau dibuang. Lah kan jadi profesi kan banyak. Ini namanya, inilah banyak merusak. Orang gangster, preman masuk Islam, tobat, ya, dipanggil jadi penceramah, workshop, nggak bisa ngasih apa-apa. Ya. Orang baru masuk Islam, belum ngaji betul-betul, belum amal betul-betul, udah jadi penceramah. Lah ngomong mau siapa gak bisa. Ini yang membuat tidak membangun rohani umat. Nggak bisa, Pak. Yang mendekatkan kita ke Allah itu Allah, bukan orang. Itu yang perlu kita paham. Berapapun kita ngomong ini dalil Al-Quran, dianya tidak mengamalkan, kagak bakal orang itu jadi soleh. Kenapa? Kata Tuhan, maka Imam Saroni yang bilang minal kabair, dosa besar. Orang ngaji sama dia pengen akhirat, yang ngajar nyari dunia, dosa besar itu. Ya kalau pahala mah ada. Untuk membangun manusia itu jiwanya nggak bisa. Lah Pak, ngebangun rumah pakai batu, ngebangun rohani pakai rohani, ngebangun akhlak orang pakai akhlak. Coba ibu-ibu pengen anaknya sabar, ibunya nggak sabar, bagaimana anak dapat sabar? Begitu badar-badar teriak ibunya, sabar. Apa yang diterima oleh anak itu? Tidak sabar. Jadi anak tidak sabar. Coba kalau ibu punya pasti memberi, ibu punya sabar makanya bayar. Ini namanya ngasih mendidik sabar nggak anak itu? Bisa ngebangun manusia tanpa ma'rifat? Nggak bisa. Sampai tongkok G. Ada G-nya tuh. Nah itu mengaku. Makanya kenapa kiai kita dulu gergetan banget sama ustaz-ustaz? Babi ini. Sini gua pitas ustaz. Kurang ajar. Kita kapan yang jadi ustaz? Buat deh. Udah ngajar ongko apa diomelin baik. Padahal itu mau ditingkatin rohaninya. Ya karena agamanya hanya baca aktek, kata kiai dulu mak pengajian. Wah udah dah. Ya, saya dulu orang paham kan. Ya, pas paham dikit-dikit orangnya udah nggak ada. Ya susah. Kita makan pedomannya kita. Dulu makan ada orangnya tuh. Dapat kalau ada orangnya mah kita. Kalau mau ngambil mah, karena lagi hidup ya dulu nggak ada yang ngambil, jadi nggak dapat. Kaidah untuk mengambil marifat itu, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita bangunin dari kubur, kalau kitanya enggak niat ngambil, enggak menghormatin, enggak adabnya enggak dapat. Meski bininya, meski anaknya, meski kudunya niat ngambil dapat. Kalau enggak. Ya. Kalau dapat, kalau anaknya dapat enak banget, anaknya wali jadi wali. Memang agama punya nepotisme. Nggak ada. Hatta habaib yang goblok mah goblok, yang akhlaknya rusak mah rusak. Nggak bisa, karena agama ini Allah punya. Nah.
Ini di bab ini panas. Kiai dulu bacanya ini, saya bacanya ngeri, memplang semua kan, baca ini, plang, waduh, enak banget. Nah itu salah satu riya. Siapa yang ngaku jadi kiai sini? Oh, kiai dulu. Itu. Nah, kalau kita paham, ya. Saya ingat banget kiai dulu, ya, saya lagi kecil, kakinya begitu-begitu tuh. Enggak paham, enggak ada yang paham. Enggak ada yang paham, sampai mati saya sendirian enggak ada yang paham. Ya. Iya benar ya. Enggak ada yang paham. Enggak ada yang ngambil dari jiwanya. Terus dah. Summa anna dzalikal mudda'i yu'aqab bihirmani madda'ahu. Nah, orang yang ngaku-ngaku diganjar oleh Allah hukum apa? Tidak mendapatkan apa yang dia aku-aku, enggak bakal. Makom kerohanian itu bukan mengaku-ngaku, enggak bakal. Makin ngaku makin enggak dapat. Enggak boleh diaku-aku. Makin jauh. Makin ya, ibarat bibir itu makin boes. Kalau boes enak kerasa makanan. Orang ya, udah gak kerasa. Salah ge, dosa ge. Ya. Sepi bu. Fala yanaluhu ba'da dzalika abadan, katanya itu. Dan tidak akan mendapatkannya makom itu selama-lamanya. Ditambahin nama beliau kama jurib. Ini sudah teruji jurib itu. Apa jurib itu? Kama sudah teruji. Apa? Sudah ada testimoninya lah begitu. Ya. Ini berarti bicara bukan berdasarkan dalil tapi berdasarkan pengalaman. Ya. Ngaku-ngaku. Kalau istilah kiai mah dulu majar maneh katanya. Isun majar maneh itu keluar dari kitab ini semua itu. Ini kitab tasawuf. Ya, neranginya dikit-dikit aja ya supaya banyak bacanya. Wa minha. Nah yang ketiga nih. Dan yang diantaranya yang ketiga. Mahabbatut tila'in nasi ala ibadati wa ghairiha. Yang ketiga ini suka dilihat orang ibadahnya dan lain-lainnya. Pamer. Ya. Ibu-ibu ngaji pakai apa? Itu bukan ibadah, itu mah nggak apa-apa dah. Ya. Itu mah dosanya lain. Ini mah ibadah yang pria yang halus. Jika kita pengen dilihat aja, ya, pengen dilongok, pengen dianggap, itu udah riak yang udah gak kerasa. Dan kita mah justru kalau nggak pengen dilihat nggak ngaji ya. Iya. Ya. Artinya begini, ini kan rohani yang tinggi, ya, akhlak yang tinggi. Ketika kita ngelihat, ya Allah, saya bawah banget, berarti jangan merasa cukup di situ. Terus ibadah. Ya. Kalau rohani mah, ya Pak, Bu, rohani itu akhlak maksudnya. Akhlak itulah sifat kewalian. Enggak kudu bisa mubtada khobar, wali mah bisa. Enggak bisa ngaji ge, ayo aja. Akhlak itu jadi wali. Cuman kalau untuk menjadi ulama, mursyid, kudu ada ilmunya dan kudu ma'rifat. Ini walinya kudu ma'rifat, makanya disebut waliul mursyid. Bahkan ada dikasih al-kamil. Arti kamil, ilmunya ada, amalnya ada, ma'rifatnya ada, klop. Ini wali klop, wali yang sempurna. Karena ada wali yang nakis. Ya. Biasanya wali yang nakis, zahirnya kurang, ilmunya, ininya cukup. Baik. Wa qala Syekh Abdul Hasan
Sazili rahimahullahu ta'ala, min adarri syai'in 'alal muridin. Ini bagi orang ahli tarikat. Termasuk sesuatu yang sangat berbahaya bagi para murid, al-iktsaru, memperbanyak, minal a'malis sholihati, dari amal soleh, la'allahu yuhmadu ala dzalik, agar dipuji amal solehnya. Apalagi depan guru, nggak boleh itu. Murid yang ingin dipuji oleh guru, inqata'al madadu, warisan rohaninya putus. Depan guru mah kudu yang alim, bodoh merasa bodoh. Di dalam guru tarekat maksudnya. Yang soleh merasa tidak soleh. Ngaku aja, udah jatuh. Sebetulnya ada kenapa begitu? Ada penjelasannya luas. Karena kitab tasawuf di kitab apapun sama. Ya. Ini saya kalau neranginnya banyak-banyak jadi nggak maju-maju kitab ini. Dikit-dikit aja supaya cepat hatam. Saya ingat cerita dulu Kiai cerita zaman Ki Jahari. Kan kalau wirid tarekat itu habis sholat kan paling 15 menit, 10 menit selesai, 20 menit selesai. Ya, saya udah negesin sama Mang Tawil, ya benar katanya itu ada santri dulu yang diiles sama Ki Jahari dulu. Jadi habis sembahyang kan begitu. Ki Jahari itu sengaja katanya lama supaya muridnya udah selesai wirid tarekat keluar, agar kalau kiainya keluar duluan, nanti kan muridnya merasa dilihat. Kalau dilihat guru kan terus itu jatuh. Karena di dalam tarekat untuk mendapatkan syuhud, ma'rifat, maqamat bukan dari guru. Allah yang ngasih, tetapi melalui pintu guru. Gitu. Kalau dianya hatinya pengen di alam, lah mau berguru 20 tahun juga nggak bakal. Jika selamanya pengen sama guru pengen di alam, nggak bakal mewaris. Tidak. Itu ittifaq semua udah para mursyidin. Ittifaq. Kudu ngaku salah baik. Gitu. Nah begitu murid-murid semua udah pada selesai, tinggal satu katanya di sebelah belakang, sebelah kiri. Ya, Ki Jahari juga mungkin udah selesai wiridnya, tapi kenapa itu muridnya masih? Sampai kata Ki Jahari udah gak wirid jadi begini, jadi di dalam pengimaman. Nah, itu bocah masih wirid baik. Kan ukuran wirid tarekat kan udah selesai, yang lain udah bubar. Rupanya dia nungguin Ki Jahari keluar supaya pengen dilihat. Wis, mantap buat saya tuh kayak murid ini. Ya, ditungguin lama banget keluar. Keluar juga diliatin makin kencang. Keluar katanya masjid lurus, keluar pintu dari pengimaman itu. Diliatin lah, masih wirid baik sampai ngadep lagi katanya Ki Jahari. Lama kekeselan disamperin, diinjak lehernya. Ke ubin diiles. Ya. Zikir tai keluar dah tainya. Membangun rohani itu susah. Sampai kata mereka bikin istana, bikin pesawat gampang. Nih ngebangun jiwa itu susah. Arsitekturnya itu Tuhan. Ini ngaji disuruh diam aja susah. Ya. Urusan diam aja susah. Ya. Mau nekat mau ngomong juga. Udah mau apa tuh yang diomong? Nggak marah bu, kesal. La'allahu yuhmadu ala dzalik. Bahaya murid itu memperbanyak amal soleh cuma ingin dipuji. Izla yajradu bi kasratiha illa qardan wa muqta. Tuh, kenapa? Karena tidak menambah apapun ya
dengan banyaknya ibadah itu hanya yang bertambah adalah ditolak dan dibenci oleh Allah. Jangan membuat amal itu pengen dilihat itu, ya, nggak bisa membangun makomat itu, nggak bisa. Pintu makrifat itu ikhlas, tapi untuk masuk pintu ikhlas ini banyak. Sabar, ridho, syukur, udah punya dulu baru masuk. Orang kagak sabar, kagak ridho, nggak bisa ikhlas. Ya bagaimana mau ikhlas dan kagak ridho? Nah, misalnya ibu lakinya kawin lagi kagak ridho kan? Bagaimana mau ikhlasin orang kagak ridho? Betul nggak? Betul nggak Pak? Takut orang ada bilang betul. Bini yang hadir pada kayaknya sekarang ini banyak banget tuh. Diam dulu. Wa hadza yukhfa ala katsirin minal muridin. Ini tidak diprediksi oleh kebanyakan murid. Murid ini Pak, bukan murid SD. Istilah murid itu sebetulnya tinggi. Di atas talibul ilmi. Kalau talibul ilmi itu bidayah. Ketika murid itu di marhala nihayah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, murid itu orang yang sudah pengen Allah, itu murid dari irodah. Pengen Allah. Setelah dia memiliki ilmu dan beramal. Orang belum punya ilmu, pengen ilmu. Sudah punya ilmu, pengen amal. Setelah itu pengen Allah. Ini murid. Kalau maka murid itu mungkin punya ilmu. Imam Al-Ghazali mujtahid mutlak baru jadi murid. Nih Imam Sya'rani ini mujtahid mutlak baru jadi murid. Murid itu khusus untuk ngurusin rohani. Ya, pintunya qalbul arifin. Jiwanya orang arif, wali. Itu pintunya. Kalau ilmu pintunya aklul ulama. Akal ulama. Kalau iddia ma'rifat, jauh untuk ma'rifat. Wa min huna aujabu. Dari sinilah para syaikh itu atau ya aujabu mewajibkan alal muridi kepada muridnya al-israra, menyembunyikan bi amalihi, amalnya, hasba taqati, semampu mungkin, hatta yaqwa wa yatamakkan, sehingga kuat dan mantap. Apa maksudnya? Dengerin Bu. Ngomong aja, hilang Bu, nggak paham. Ya. Karena ini bukan belajar bab wudu, sholat, bukan. Ini pemahaman yang halus sekali. Kenapa dikatakan di sini para masyayikh itu mewajibkan murid merahasiakan amalnya sehingga kuat dan mantap. Kuat apanya? Kuat hakikatnya. Karena kita ini beramal ini karena dari kecil. Dari kecil kan kita belum berhenti beramal ya Bu. Alhamdulillah. Begitu gede disuruh sholat sama orang tua, belum berhenti sampai sekarang. Belum berhenti. Tetapi batinnya, rohaninya belum sholat. Itu yang disebut sholat sesolatan. Itu yang disebut kata Kiai mah isi cinta hatinya kepada guru. Ini dalam tarekat, dalam tasawuf. Karena itu yang menjadi pipa masuknya ma'rifat. Begini Bu, anak kita itu rezeki dari siapa Bu? Allah. Nah anak minta rezekinya kepada siapa? Orang tua. Itu pipanya itu kan. Tapi dari mana itu? Ilmu dari siapa? Dari mana hubungannya? Dari ulama, guru. Lah, ma'rifat juga sama.
Lalu pipanya itu merek apa? Merek mahabbah, cinta. Cinta ini pipa yang menyalurkan dari hati guru ke hati murid untuk turunnya ma'rifat. Kalau enggak. Maka kalau muridnya ngaku lebih baik, udah enggak jadi. Murid mungkin lebih pintar dari guru dalam ilmu ini, ilmu itu, tapi ma'rifat. Kan orang nyari guru ma'rifat. Imam Al-Ghazali, gurunya status ulamanya di bawah dia. Imam Saroni, status ulamanya di bawah dia, tapi ma'rifatnya ngambil ke dia. Guru beliau bukan mursyid kamil, tetapi Imam Saroni mursyid kamil. Karena Allah yang ngasih, bukan kita. Coba, kita kan miskin ya, anak kita jadi miliarder, sekolahnya kita yang biayain. Lah dari Allah, udah punya modal dari bapaknya mah Allah tambahin. Karena apa? Karena wattnya memang 200, bapaknya 5 watt, dapat 5 watt ditambahin sama Allah. Perumpamaannya begitu ya. Karena listrik itu gede, tergantung bolhamnya berapa watt. Diem bu, mana ngantuk kalau diem. Nah makanya para guru tarekat itu mewajibkan merahasiakan amalnya berdasarkan kemampuannya sehingga dia kuat, sehingga hakikatnya itu ada. Karena amal itu ada 2, ada suratul amal, haqiqatul amal. Surahnya ini yang diatur oleh syariat, ya. Hakikatnya itulah yang di dalamnya ada ma'rifat, ada syuhud, ada ihsan. Jadi semua amal itu ternyata diungkapin dari hakikat ini. Seperti dermawan ngungkapin memberi. Kita kan udah memberi dulu, belum punya dermawan. Nah ketika belum punya hakikat, jadiin amal ibadah itu untuk mensucikan diri. Makanya jangan ngaku dulu. Biar orang punya ilmu, punya amal banyak, jangan ngaku dulu, karena belum ada hakikatnya. Ini yang dulu kata kiai, belum, baru kiai pengajian, nah, sampai botak kepala saya. Apa maksudnya kiai pengajian dihina itu? Sama Ki Nawawi, Maki Jari, rupanya ya Allah ya Rabbi. Kalau nggak masuk ke buku tasawuf, mah nggak tahu ya. Dari mana? Baik. Wa qala aidan rubbama yaf'alul muridu amran yuhmadu alaihi wa la yaqsaduhu fayadhunnu annahu mukhlis wal hal annahu mura'u. Ya, mura'un. Imam Syazili berkata juga, boleh jadi seorang murid melakukan suatu perkara lalu dipuji, padahal dia tidak bermaksud untuk dipuji. Karena dipuji, akhirnya dia nyangka bahwa dia ikhlas. Dipuji orang, wah saya berarti udah jadi ini tuh. Selama, perhatikan dulu, selama orang itu merasakan ma'rifat, maqamat, akhlak, timbul dari pengakuan, itu tipuan nafsu, itu riya. Seperti ibu-ibu nih, saya mah sabar, saya mah, kata orang. Coba, bapak-bapak nggak pernah dengar saya ngomong begitu. Yang banyak kan ibu-ibu. Iya, mau ngaku dia sabar depan kita, malu kan? Saya mah kata orang sabar, kata bapak saya kata mah sabar, kata ibu saya ya, suami saya nggak ngaji, nggak sembahyang, mabuk, saya diem baik. Padahal mulutnya berantakan udah, diem baik ngakunya. Saya mah digamparin sama laki, emang dasar laki sama bergedek, cuma kalau saya bergedek beneran. Kurang ajar. Nah saya mah sabar, saya mah nggak ngapa-ngapain, diem deh, mau dibunuh.
Jadi ceritanya begini Bu, ada ibu-ibu ngadu sama saya. Suaminya itu pemabok, peminum, main wadon ya. Kalau pulang, malam-malam gedor pintu kuat-kuat, lambat dikit, gaplok. Itu ibu-ibunya itu adalah murid Majelis Taklim Al-Azhariyah. Lah kan kalau Majelis Taklim Al-Azhariyah ngajinya banyak banget ya. Apalagi maulidnya. Apa maulid Taimullah. Itu lakinya segitu itu bini cakep pakai baju apa namanya seragam Majelis Taklim, seragam qosidah, mana cakep banget, tukang ngaji dah, digamparin mulu. Sampai ketika suruh berhenti lo ngaji lo. Lalu nanya sama guru-guru, mau ustaz, kata gurunya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ngaji itu perintah Nabi, jangan taat kepada orang kalau itu dalam maksiat. Gitu. Nah, ceritanya datang ke saya ngadu. Saya mah itu laki begitu, Kiai ini mati ya, suami saya udah tadi lah dia itu suruh berhenti ngaji saya. Saya mah kata orang pada ngomong lu sabar banget katanya. Ya saya bisa mau ngapain lagi ya? Kata dalam hati saya tahu. Dan dia ngaku sabar, kata orang lagi sabar gitu. Nah, bukan kata saya. Ya jadi saya ini minta pendapat, saya berhenti apa enggak yang ngaji. Lalu udah, kata saya udah. Saya jawab nih. Kata saya, ibu datang ke saya minta nasihat. Syaratnya dan adabnya orang minta nasihat jangan jawab. Karena kalau jawab itu namanya debat. Ibu datang mau minta nasihat apa debat? Lah minta nasihat. Terima, kalau enggak cocok buang. Jangan dijawab di depan. Iya. Saya jawab, Bu, pertama, itu takdir Allah, terima. Tapi kayak kalau takdir Allah mah, woi, belum kering bibir saya. Kalau takdir Allah mah saya terima. Emang laki saya yang kurang ajar. Astagfirullah. Jadi saya diam. Pas diam kali ingat kali ya. Maafin katanya saya ngomong. Perempuan itu emang ngomong agak sabar. Makanya saya latih nih. Kalau mau dididik saya latih ngaji, jangan ngomong. Kalau ngomong keluar, jangan ngaji. Nah itu saya bilang satu tuh. Ya. Yang kedua tadi nanya berhenti ngaji apa enggak? Berhenti kata saya. Tapi nyaut lagi. Saya mikir ini ibu-ibu datang, lah kan dia datangnya kan ke ustadz ya, ke kiai, jawab. Bagaimana mas suaminya coba? Akhirnya saya tanya, Bu, diam. Suami ibu kan tadi udah diceritain bejat, jiwanya rusak. Dan nyata itu tempeleng, merusak pintu, ngelempar. Kan udah jelas itu. Zohir batinnya. Sekarang ibu udah ngeliat. Kan kalau batin ada ketahuan ya, jelek apa buruk. Tapi kan udah kelihatan tuh, udah keluar tuh. Nah sekarang itu laki kagak ngeliat kalau ibu itu orang pengajian, nggak kelihatan zohirnya. Mulutnya nggak dijaga. Baru diem. Berhenti. Ngaji mah itu wasilah, laki itu tujuan. Begitu dalam agama. Tunjukin sama laki kalau emang kita ini orang ilmu, orang akhlak. Lah kalau kagak ngeliat, digampar. Enggak mungkin. Hak itu pasti menang dengan batil. Karena bukan hak, cuma ngomong doang, kalah. Ya. Hak itu adanya di sini. Ya. Nggak akan kalah hak itu. Dengan duit nggak kalah,
dengan pujian gak kalah. Ya. Ini mama orang berbuat jahat kalah berbuat jahat lagi, kan gak ada hak berarti di dalam hatinya. Orang jahat itu nampilin jahatnya. Nah sekarang kalau kita orang baik, mana baiknya? Ya itulah dakwah namanya. Nah ini kita ini udah kalah dengan dakwah jelek. Nah orang agamanya hanya di, coba ingat kiai dulu ngomongnya bagaimana, udah pas lisan udah. Ya karena nggak terima dia yang ngomongnya. Terus anak padahal walhal, padahal mah itu padahal itu dari walhal. Kiai apa nerjemahinnya padahal katanya walhal, atau mungkin kiai ngomongnya walhal, kedengaran nama muridnya padahal kali ya, apa sama lau itu kan jika dikasih apa kita jikalau lau apa jika cukup, atau lau kayak ini mau disambungin jikalau jadi boros. Walhal padahal mah, nah, dikasih mah lagi ya. Annahu muraun, dia itu lihat. Dia merasa baik karena pujian itu ria yang halus. Dia nganggapnya udah jadi karena apa yang dipuji, bukan. Dengerin Bu. Sifat baik itu sifat Allah. Kalau wali begitu dipuji malu. Kenapa? Salah alamat. Ya, saya mengumpamakannya begini. Ada raja kaya dermawan baik. Lalu saya disuruh ngebagi-bagiin duit buat rakyatnya. Saya nggak bilang kan ini dari raja, saya kasih aja semua. Lah orang nganggap saya kaya dan dermawan, padahal mah duit raja. Wah kalau saya turun ke rakyat, wah ada ditepokin, di apa. Satu ketika raja ngajak jalan di tengah-tengah rakyat. Jalan berdua. Lah kan orang gak kenal rajanya, karena rajanya nyamar, katakan gak kelihatan rajanya, nyamar. Gitu. Mungkin pakai pakaian tentara dah, nyamar. Tapi kan saya tahu itu raja kan, tahu saya. Orang awam kan gak tahu, orang umum mah. Lalu begitu jalan, orang-orang itu muji saya. Bagaimana muka saya di depan raja? Wali itu udah bersama Allah ngeliat, yang lain kagak ngeliat. Begitu dipuji malu dia, aduh bukan saya, itu bukan saya. Karena itu dari Allah. Kita mah begitu dipuji, lah emang saya kan, wah lah terus baik. Kita tuh keturunan siapa yang keturunan dari bawah-bawah. Wah iyo. Ini namanya mengakui yang bukan miliknya. Itu pertanda bahwa dia al-jahlu billah. Kalau dipuji, kalau dihina, dengerin dulu. Kalau dihina, asli itu memang untuk kita. Ini mah dihina yang marah kan ya? Salah. Ini mah yang muji teman, yang ngehina musuh. Itu tanda orang yang tidak mengenal Allah. Di Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena pedoman akhlak yang paling besar ensiklopedianya itu adalah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu belum naik tasawuf, belum, masih seputar akhlak. Karena tasawuf itu sebuah tata cara untuk mendapatkan akhlak. Nah ini merasa bahwa dia itu bahaya karena dipuji, itu bahaya. Karena kalau yang aslinya mah yang punya, kalau dipuji hilang, malah sifatnya jadi hilang. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Kita kalau punya, megangin punya orang, ya dipuji sama orang, oh yalah
Pak Haji mobilnya cakep banget, yang punyanya ada di sebelah, kira-kira bagaimana? Nyinggir bajing. Iya, sebelumnya makan dipuji. Gue mau ini mobil paling murah, ada lagi. Oh iya. Lah begitu yang punyanya di depan mah, Pak Haji yang mobilnya sebelah. Malu. Makanya Nabi kalau dipuji mukanya merah, kalau dihina matanya keluar cahaya cinta kepada yang menghina. Susah ya? Ini mah kita sedikit dihina aja udah. Boa elah. Lu beli apa? Lu jual, gua beli. Nah itu kan juara itu mah. Jawara. Bukan. Nah ketika dijelek-jelekin dipuji, itu asli punya kita. Ya Allah terima kasih. Makanya kata Imam Al-Ghazali, belajar dari musuh. Karena musuh mah nyari kejelekan kita ya. Yang dia ngomong itu asli punya kita. Nih, kita ini kosong, ya. Lalu Allah kasih kebaikan. Contoh Allah kasih sabar. Itu sifat Allah. Ya, makanya Allah punya nama, namanya As-Sabur. Karena dia punya sifat sabar. Itulah yang dikasih kepada kita. Seperti kita melihat, Allah yang ngasih sifat melihat. Kalau dicabut, melihat dari mana? Begitu juga sifat-sifat rohani. Allah yang. Nah, kalau sifat sabar punya Allah, sifat kita apa? Tidak sabar. Ya. Namanya ajal. Yang katakanlah negatif. Sifat tidak punya itu, sifat negatif itu sifat kita. Nah ini namanya hakikat. Kalau ini pengen punya, kita belajar ilmu, amalin. Nah amal ini niatin untuk, ya, karena Allah aja, agar Allah ngasih hakikatnya. Nanti kalau sudah ada hakikatnya, baru itu ibadah yang benar. Itu yang kata Kiai. Siapa yang bisa ngaku sholat? Yang ngaku sini saya tes, salah saya robek mulutnya. Lah gak ada yang ngaku. Aku dirobek. Nah, maka jangan merasa kalau dipuji karena dia memang berbuat baik, ya kitalah, ya ustadz, kitalah ustadz. Ya kan udah dipuji baik, jangan buru-buru ngaku. Karena biasanya kalau orang nggak punya ngaku. Bukan, kalau orang menamakan itu punya dia, padahal kagak punya kan ngaku-ngaku namanya ya. Iya. Makanya ibu-ibu ngomongnya begini. Kapan Pak saya udah sabar? Setahun udah saya sabarin Pak. Nggak sabar pakai setahun. Ngaku saya lagi udah sabar. Orang kalau punya, ngakunya apa? Ya Allah, Allah tolong saya selamat dari musibah. Enggak ngaku, saya masa sabar banget, musibah kayak kalah masa. Lah emang yang bunyiin ngomong siapa? Allah. Yang kita nggak punya dibunyiinnya begitu. Kalau punya bunyinya lain. Ya, gue kurang bagaimana sabar Pak? Jadi bini lu. Coba. Bagaimana kurang sabar saya? Itulah ngomong sabarnya sampai bagaimana kurang sabar. Coba itu. Udah setahun saya. Kalau begini bagaimana? Ini cerita agama apa ini? Kalau begini baik, baik dah. Ya. Udah habis belum waktunya? Dikit lagi tuh. Kayarkan yarudda masalan ma yutihillahu nasi ta'aqqufan. Seperti dia menolak misalnya pemberian orang karena dia ingin dilihat ifah. Ifah itu orang yang menunjukkan bahwa dia tidak perlu pemberian orang. Dengerin Bu. Bu, ifah itu ifah. Ini saya ngomong jangan dianggap radio bejat. Ya. Ngomong capek-capek nggak didengerin, nggak dipahamin, ngapain ngaji?
Terus saya ngapain ngomong baca kitab sampai keringet-keringet? Kurang ajar bener ya. Dengerin, pahamin. Kalau nggak paham ngamalinnya bagaimana? Terus pulang ngaji ngapain kalau nggak paham? Jadi nanti merasa aja. Ini yang bikin jauh dari Allah. Nanti kapok besok ngaji dah. Biarin, emang saya esek supaya nggak ada yang ngaji ibu. Supaya yang ngaji itu yang bener-bener ngaji. Apaan ngaji? Udah kayak tempat merumpi. Dengerin, jangan ada yang ngomong. Pahamin sampai paham. Ini mah buat lepas aja tuh mulut. Man istaqama lisanuhu faqad khas'a qalbuhu. Orang yang bisa ngejaga lidahnya, itu bisa ngejaga hatinya, bisa nundukin hatinya. Ya, dengerin. Jangan sampai beneran ada yang kelempar sama. Ifah itu, dengerin nih. Ifah itu sifat akhlak ya, yang tidak memerlukan bantuan orang, itu ifah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Lawannya tamak. Dan tamak itu sifat terburuk. Nah, ta'affufan, dia nolak diberi karena dia ipah. Lalu payahmaduhun nasu ala dzalik. Lalu orang memuji, ya Allah dia mah ipah banget. Payusgi ila madihid, dia ngedengar ngomong pujian orang. Payarja amaluhu ila riya, amalnya yang tadinya ikhlas jadi riya. Maka tasmi' riya sum'ah itu ulat yang memakan daun, merusak amal. Maka jangan melakukan sesuatu ingin dilihat, ingin didengar, ingin dianggap. Lakukan agar Allah menerimanya, nanti Allah bersihkan hatinya. Ya. Orang ipah itu orang yang gak perlu dengan pemberian orang. Lalu ditolak. Untuk ipah. Ya. Ini, lalu orang muji, ya Allah ipah banget. Gitu. Dia ngedenger, itu amalnya yang tadinya udah lihat murni, nggak ada tujuan apa-apa. Karena dia ngedenger, berubah aja hatinya, kembali riya. Dengerin bu, walau lam yaksud zalik awalan, meskipun tujuannya bukan dipuji. Ya, berhenti di mana nih ya? Sedikit lagi dah. Meskipun tujuannya bukan untuk itu pertamanya, tetapi kemudian ketika dengar pujian orang, nah, mengaku itu. Perhatikan, jika timbul mengaku dalam diri, berarti dia belum punya akhlak di dirinya, belum dikasih oleh Allah. Kalau sudah dikasih, hilang pengakuan. Maka di dalam tasawuf disebutnya al-fana. Fana itu bukan kayak orang gila, itu emang udah gila. Fana itu tidak melihat bahwa semuanya dari Allah itu fana. Kapan orang merasa melihat semuanya dari Allah? Jika dia dapat dari Allah, punya. Karena kalau yang punya tahu itu bukan punya dia. Ya, semua dari Allah. Pengakuan yang bersifat fitrah, bukan ngaku di mulut, bukan. Ya, ngaku di mulut nggak bisa baik. Saya mau orangnya. Nah, dia yang tahu akan dirinya. Di Al-Quran dikatakan apa itu? Walau bukan nama Al-Dirah itu. Allahumma shalli. Apa aja saya? Walau kana ma'adzirah. Setiap manusia itu tahu akan dirinya sendiri meskipun ngomongnya lain. Ya.
Ini saya lagi ngebacain nih, yang ngebacain. Kita sama-sama ingin seperti ini. Ya. Wa minha, dan diantaranya, nggak tahu yang keberapa tuh. Ini terakhir Bu. Tahan omongannya, tahan. Ini terakhir. Tarkul amali min ajlin nas. Ya, yang terakhir. Coba itu saya sampai ngomong terakhir supaya sepi. Ya. Ini belum terakhir, sebenarnya terakhir malam ini, hari ini. Masih panjang tuh. Pengajian babnya. Di antaranya adalah tidak beramal, meninggalkan amal karena orang. Dia tidak beramal karena takut dipuji. Enggak, ntar saya kalau takut dipuji. Itu pun ria. Ya. Jangan dikira ntar gue dianggap kiai lagi. Lah emang kamu kenapa? Ntar gue dianggap pintar lagi. Wah iya. Ya. Kata dia mau itu iya banget. Enggak, belum iya. Ya. Dengerin baik-baik. Meninggalkan amal karena orang. Qala Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Coba ini kan testimoni ini. Hadisnya bukan begitu. Tapi ketika mereka merasakannya, merealisasikannya, mengamalkannya, ada rasa lain tentang riya itu yang lebih halus. Ya. Meninggalkan amal karena orang itu riya. Kan yang kita tahu amal karena orang riya. Ini jelas, tapi ada yang halus, yang enggak prediksi. Tidak beramal karena takut dipuji sama orang, itu riya. Lalu wal amal min ajlin nas. Lalu kalau amal karena orang, syirik. Lama kan kudu karena Allah, kenapa karena orang? Wal ikhlasu an yu'afikal haqqu minhuma. Apa obatnya? Ikhlas. Akan menyembuhkan semua itu. Ikhlas itu, Bu, bukan dalam pikiran. Ini kita udah baca nih kitab ikhlas. Kita paham ikhlas. Saya mau ikhlas? Enggak. Ikhlas itu karakter, sifat. Allah kasih. Kalau enggak. Maka kita memberi itu kalau belum punya ikhlas, sifat ikhlas tidak bakal ikhlas. Lalu bagaimana untuk nungguin ikhlas? Banyak memberi sebagai tajribah, tarbiyah agar orang membeli ikhlas. Kalau orang nanti diberi, ada satu rasa transisi antara tidak memiliki akhlak, makrifat ketika memiliki. Ada rasa transisi yang menggoncangkan dirinya, yang membuat dia menjadi tawadu hamba dan tidak merasa. Terus menimbulkan positif, pikiran positif, baik kepada orang. Ini salah satu indikasinya. Tapi dia nggak menamakan bahwa dia ikhlas, enggak. Dia menamakannya Allah menolongnya, Allah membantunya dengan karunia Allah, dengan seperti ungkapan la haula wala quwata illa billah. Ya Bu? Udah habis belum? Wa ma'na dzalik, artinya anna man azama ala ibadatin, orang yang berazam untuk ibadah, wa tarakaha, kemudian tidak jadi, makhafatan, karena takut, an yarahan nasu, dilihat orang bahwa muraun riya. Li'annahu, kenapa? Karenanya tarakaha min ajrin nas, dia tidak mengerjakan karena orang. Ammalau tarakaha, adapun jika dia meninggalkan lihat alaha fil khalwah, untuk dikerjakan di tempat yang sendiri, sembunyi, bahadza mustahabun, ini boleh, dianjurkan. Saya nggak kuat, lemah, kalau banyak orang nanti saya pengen dilihat, pindah ke tempat sembunyi. Tapi itu juga belum selesai, ada ujub. Begitu masuk ke dalam, mantap banget saya, nggak pengen lihat orang tuh. Nafsu itu sampai mati kita berhadapan dengan nafsu itu.
nggak boleh lengah sedikit pun. Ini ibu-ibu kalau lengah aja dikit ngomong, kena nafsu. Kudu terus dikontrol. Kalau nggak bisa ngontrol, mau dikontrol. Ini mah amanya ngontrol marah. Marah nggak bu? Hilang. Saya marah begini gak marah? Enggak, gak sampai marah. Orang kata ngontrol marah. Sana ngontrol, sini ngontrol ya. Iya. Illa antakuna faridah, lain sholat fardu, atau zakatan wajibah, atau zakat yang wajib. Ada ayatnya boleh. Zakat wajib mah ditembongkeun ya. Au yakuna mimman yuqtada bihi, atau memang seorang syekh untuk memberikan teladan kepada murid, boleh. Kalau itulah, maka ada istilah kan, katanya guru mah boleh, murid mah gak boleh. Iya ada, karena untuk teladan. Itu kalau guru beneran. Kalau guru bohong-bohongan mah enggak. Ini kita ngikut guru bohongan ge. Guru mah boleh. Oh iya, itu namanya guru beok. Ikut-ikut. Bagjaru bidzalika afdal, kalau yang wajib-wajib mah, atau guru menunjukin murid, maka jahar ya, ditunjukkan, dijaharkan, itu afdal. Wa minha, oh udah dah, segitu dah. Wa minha dulu. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.